Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Muhammadiyah View Surabaya akan mempresentasikan lomba bisnis plan kami yang berjudul Workplace. Saya Syarifah Ismanto. Saya Yusuf Denis. Dan saya Finka Syafiqi. Let's check it out. Hai guys, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang industri dari Workplace sendiri. Mulai dari poin pertama, yaitu pengalaman. Workplace berasal dari ide yang muncul dari pengalaman pribadi dan beberapa orang sekitar kami yang tergabung dalam organisasi. Namun, tidak memiliki satu tujuan ataupun goals yang sama, sehingga seringkali terjadinya miskomunikasi, kesalahpahaman, manajemen waktu yang kurang, pengolahan emosi yang tidak stabil, dan etika yang kurang sesuai. Maka dari itu, kami mencari solusi dan melakukan riset kecil dengan menanyakan pertanyaan apakah masalah ini terjadi juga di organisasi lain. Dan hasilnya permasalahan ini terjadi di organisasi lain. Lalu kami makin yakin bahwa permasalahan ini memerlukan solusi. Solusinya dengan melakukan training soft skill. Namun, ada kendala lagi yaitu berupa dana yang tidak cukup. Karena melakukan training soft skill ini membutuhkan dana yang cukup tinggi, kami akhirnya melakukan diskusi dan makin sadar bahwa training soft skill ini adalah hal yang sangat penting. Maka dari itu kami menciptakan Workplace dengan lembaga training soft skill yang mudah dijangkau dimanapun dan kapanpun dengan harga yang ekonomis. Poin 2, yaitu tingkat SDM Indonesia yang tergolong rendah. Dorongan yang membuat kami sangat yakin dan ingin meningkatkan SDM Indonesia adalah karena SDM Indonesia yang saat ini tergolong rendah. Berbagai macam faktor yang membuat Indonesia memiliki SDM rendah dibanding negara lain, yaitu pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi tingkat pendidikan SMP ke bawah. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka menunjukkan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Infrastruktur yang masih minim, lambatnya pelayanan di instansi dan lainnya membuat Indonesia memiliki SDM yang masih tergolong rendah. Bahkan menurut BKKBN, 30% SDM Indonesia di bawah standar. Dan berdasarkan riset dari Bank Dunia 2018, Indeks Sumber Daya Manusia Human Capital Index atau HCI, Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Nilai HCI Indonesia adalah 0,53 tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara. SDM suatu negara sangat berpengaruh kepada berkembangnya suatu negara. Oleh karena itu, kami ingin merubah SDM Indonesia dengan menciptakan Workplace, training online dengan harga ekonomis yang harapannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan poin terakhir yaitu dapat bersaing pada era globalisasi. Serta melihat era saat ini, kami merasa masyarakat kami dipaksa harus bisa bersaing pada era globalisasi. Karena jika masyarakat kami tidak bersaing, akan berpengaruh kepada hal-hal lainnya. Maka dari itu, kami sangat yakin bahwa Workplace sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mereka dapat bersaing di era ini. Sekian penjelasan dari latar belakang industri, langsung saja kita masuk ke tujuan. Check it out! Halo semua, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Finka. Tujuan kami dalam menciptakan Workplace ada 2 poin. Poin pertama untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan poin kedua untuk memberikan manfaat pada semua organisasi. Maksudnya di sini adalah dengan adanya SDM yang rendah dalam suatu organisasi tersebut akan mengalami sedikit bahkan banyak pemberontakan sehingga Workplace hadir untuk meminimalisir kejadian tersebut. Selanjutnya potensi. Saat ini di Indonesia belum ada aplikasi serupa serta kondisi masyarakat yang sudah kami terangkan sebelumnya, membuat kami yakin bahwa Workplace dapat diterima dan berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Dan untuk rencana pencapaian bisnis, riset awal perlu dilakukan untuk mengetahui produk yang memenuhi standar fungsi dan kebutuhan konsumen, juga penetapan sistem infrastruktur dan pemasaran, serta inovasi yang tidak berhenti agar semakin banyak manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat atau organisasi. 1 tahun dibutuhkan untuk riset awal dan 2 tahun untuk memulai perjalanan bisnis dengan rencana yang sudah dirancang. Kami optimis bahwa 5 tahun, usaha ini akan dapat menebar manfaat ke seluruh kota-kota besar di Indonesia, sehingga SDM Indonesia dapat berkembang dan bersaing di era globalisasi. Dan saya akan menjelaskan tentang keunikan Workplace. Dan keunikan Workplace ada 4 poin. Poin pertama, kami adalah aplikasi training soft skill yang dikemas dengan teknologi. Dan poin kedua adalah ekonomis. Bukan menjadi rahasia umum bahwa mengikuti training soft skill membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan poin ketiga adalah fleksibilitas waktu. Video dan paket yang ada di Workplace bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dan poin terakhir, target pemasaran dari Workplace berbagai macam usia.
Target kami di sini bukan hanya karyawan, tapi melainkan siswa SMP, mahasiswa, dan SMA. Karena kami yakin bahwa SDM seharusnya dilatih sejak dini. Sekian, terima kasih. Itu penjelasan saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Check it out. Oke, saya akan menjelaskan estimasi pangsa pasar. Target kami sendiri seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu datang dari berbagai kalangan, yaitu pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa, dan juga karyawan. Mengapa kita market kami tidak hanya karyawan? Karena kami sebutkan lagi bahwa kami yakin yang memerlukan pelatihan SDM bukan hanya karyawan. Dan tidak ada buruknya juga apabila pelajar Indonesia ini diberikan training soft skill sejak bangku SMP, sehingga kedepannya akan lebih siap untuk terjun ke dunia pekerjaan. Nah, sekarang kita akan memasuki rencana pemasaran. Cara kami memasarkan workplace sendiri adalah dengan melakukan pemakaian pamflet, melakukan promosi melalui iklan pada sosial media, konten kolaborasi yang disajikan semenarik mungkin agar sesuai dengan target pasar kami, dan melakukan offline activities yaitu visit ke instansi atau kampus. Oke guys, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinka, yaitu persiapan aplikasi. Hai guys, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab eksekusi bisnis. Kita mulai dari persiapan aplikasi. Yang pertama, nantinya user akan menginstal aplikasi melalui Play Store ataupun App Store, lalu akan melakukan pendaftaran akun, lalu masuk ke bagian menu yaitu tersedia fitur-fitur aplikasi yaitu asesmen penempatan level. Asesmen penempatan level ini nantinya akan menentukan user mulai dari level berapa dengan skill yang dimiliki. Terus lanjut kepada training video, live online training, dan book trainer, serta opsi kelompok maupun individu. Dan yang terakhir, melakukan payment melalui payment gateway. Selanjutnya, yaitu produksi konten aplikasi. Konten sendiri nantinya melalui 3 tahap, yaitu membuat perencanaan jadwal yang rutin, dan kami akan rilis dengan 10 topik dan akan terus berkembang. Dan kami akan melakukan kolaborasi konten dengan partner-partner kami yang memang berkompeten dalam bidang bisnis yang kami jalankan. Selanjutnya yaitu day-to-day operational. Yang pertama, tim freelancer kami akan bergerak untuk memasarkan aplikasi baik secara online dengan cara membuat appointment terlebih dahulu, lalu akan kami laksanakan di Google Meet maupun Zoom, dan melakukan pemasaran secara offline dengan visit ke berbagai instansi. Dan tim business development kami akan terus mencari berbagai instansi yang bisa kami ajak untuk berkolaborasi di workplace sendiri. Lalu tim business development kami juga akan terus mencari para pembicara handal untuk menjadi narasumber pada video-video konten kami, karena kami menyadari bahwa kualitas dari narasumber merupakan kekuatan utama branding dari workplace ini sendiri. Dan yang terakhir, yaitu tidak hanya dari tim business development kami, tim sales kami juga akan bergerak untuk memasarkan workplace sendiri kepada end user workplace. Selanjutnya, kami akan masuk kepada bab finansial. Yang pertama di sini ada cost structure. Cost structure yang dibutuhkan pertama berupa infrastruktur 3.600.000 per tahunnya. Yang kedua, App Store ataupun Play Store dengan nominal 12 juta selamanya. Penyewaan workspace 36 juta per tahun, pemeliharaan atau perbaikan sistem yang akan dijalankan selama workplace berjalan yaitu dengan nominal 10 juta per tahunnya, tenaga trainer 6 juta per bulan, karyawan 4.300.000 per bulan, dan supplier seragam workplace sendiri 500.000 per 10 orang. Dan kami akan mendapatkan revenue stream dari yang pertama yaitu personal subscription atau berlangganan untuk pribadi. Target kami yaitu 100 orang per bulan dengan per orangnya 100.000, besar revenue-nya dengan nominal 10 juta. Agensi subscription atau berlangganan untuk perkantoran, plan target kami yaitu 5 kantor per bulan, per kantornya seharga 1 juta dan besar revenue-nya 5 juta. Lalu college subscription atau berlangganan untuk kampus, target kami yaitu 3 kampus per bulan dengan per kampusnya di nominal 10 juta dan besar revenue-nya 30 juta. School subscription atau berlangganan untuk sekolah, target kami yaitu 3 sekolah per bulan dengan masing-masing sekolah dengan nominal 5 juta dan besar revenue-nya 15 juta.
follower sosial media yaitu 100 follower per bulan di angka 1 juta per bulannya. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu bahwa Workplace adalah bisnis yang berkompeten pada era globalisasi saat ini dan akan terus berkembang di masyarakat Indonesia. Sekian presentasi kami mohon maaf apabila terdapat kalimat yang salah. Kami dari SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.